Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Rehan Farhan dengan NIM D0412111045 dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi berupa kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Kita mulai dari kutipan. Pengertian dari kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiahnya. Fungsi dari kutipan yaitu sebagai bukti atau memperkuat pendapat penulis. Tujuan kutipan untuk mendukung argumen atau analisa penulis sebagai landasan teori untuk tulisan, sebagai penjelasan, dan juga sebagai penguat pendapat yang dikemukakan. Jenis-jenis dari kutipan terdapat dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk jenis-jenis dari kutipan langsung, ialah tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah di bagian kutipan yang dihilangkan. Memakai tanda seperti pada PPT pada bagian kutipan yang salah. Terdapat tanda kurawal yang dapat digunakan jika penulis ingin menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan. Untuk kutipan tidak langsung, mengalami perubahan pada teks yang dikutip. Tidak ada perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip. Disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan. Diakhiri dengan nomor kutipan, serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan berasal. Berikut adalah contoh dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung di sini, tanda titik 3 dari awal dan akhir ini dimaksudkan ada kutipan yang dihilangkan. Bagi orang Minangkabau, merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Inam 1999 133. Untuk kutipan tidak langsung, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Selanjutnya yaitu rujukan. Pengertian dari rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi, pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Fungsi dari rujukan memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kepada pembaca dan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Sistem perujukan yang sering digunakan yaitu catatan kaki atau dalam bahasa Inggrisnya footnotes, catatan belakang, atau daftar pustaka. Daftar pustaka. Pengertian dari daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Fungsi dari daftar pustaka untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah dituangkan dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Untuk memberikan informasi lebih lanjut, apabila pembaca ingin menelusuri teori tersebut dengan lebih lengkap, untuk penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka sebagai tanda ucapan terima kasih kepada penulis buku yang tulisannya telah kita kutip. Unsur-unsur daftar pustaka. Unsur dari daftar pustaka ialah nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk dengan judul tambahan, data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, tebal, jumlah halaman buku tersebut. Jika sumber rujukan dari sebuah artikel diperlukan, juga judul artikel, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun.
Untuk jenis-jenis dari daftar pustaka. Jenis daftar pustaka dari buku, format penulisannya daftar pustaka dari buku, nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. Seperti contoh, Mikrajuddin, Abdullah, 2016, Fisika Dasar 1, Bandung, ITB. Untuk daftar pustaka dari makalah. Format penulisan daftar pustaka dari makalah ialah nama penulis, tahun terbit, judul makalah, makalah. Contoh, Riani Lubis, 2010, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, makalah. Daftar pustaka dari jurnal. Format penulisan daftar pustaka dari jurnal, nama penulis, tahun terbit, judul artikel jurnal, nama jurnal, volume jurnal. Contohnya, Arik Rehan, 2003, probabilitas pasar modal perbankan di lingkungan pedesaan, jurnal statistik, 11, dalam kurung 2, 18-20. Untuk daftar pustaka dari skripsi atau tesis atau disertai. Format penulisannya daftar pustaka dari skripsi, tesis, atau disertai ialah nama penulis, tahun terbit, judul skripsi, kota terbit, nama universitas. Contohnya Hatari Maharani, 2002, kajian sosial-linguistik penggantian nama lengkap masyarakat, skripsi, Surabaya, Universitas Terbuka. Daftar pustaka dari internet. Format penulisan daftar pustaka dari internet, nama penulis, tahun terbit, judul artikel, alamat web, dan tanggal akses web. Contohnya, Iko, Budi, 2016, dampak globalisasi di Indonesia, dan link dari alamat web tersebut, lalu tanggal akses web tersebut, misalnya tanggal 13 Oktober 2021. Lalu daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia. Format penulisan daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia, nama penulis, tahun terbit, nama ensiklopedia, nama kamus, halaman. Contohnya Anggun, Wita, 2001, ilmu geofisika, ensiklopedia alam, 400, 500-510. Daftar pustaka dari majalah. Format penulisan daftar pustaka dari majalah ialah nama penulis, tahun terbit, judul majalah, kota terbit, 2, judul artikel, halaman, tanggal terbit. Contohnya, Sartika, Dewi, 2010, rajut sendiri syal untuk musim dingin, Bogor, 2, majalah Femina, 20 Oktober 2010. Daftar pustaka dari koran. Format penulisan daftar pustaka dari koran, 2, nama penulis, tahun terbit, judul artikel di dalam koran, nama koran, halaman, dan tanggal terbitnya. Contohnya, Iriawati, Rima, 2007, demokrasi di era otonomi daerah, Tribun, halaman 50-55. Daftar pustaka dari wawancara. Format penulisan daftar pustaka dari wawancara ialah nama penulis, tahun terbit, judul wawancara media yang menyiarkan, kota terbit, durasi. Contohnya Rahayu, Risa, 2017, kenangan kemerdekaan, TVRI, Jakarta, dan durasinya ialah 60 menit. Daftar pustaka dari lembaga. Format penulisan daftar pustaka dari lembaga, 2, nama lembaga, tahun, judul, kota, 2, penerbit. Contohnya Departemen Pendidikan Nasional 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama. Lalu catatan kaki. Pengertian dari catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Tujuan dari catatan kaki, yang pertama untuk menyusun pembuktian, kedua menyatakan utang budi, ketiga menyampaikan keterangan tambahan, keempat merujuk bagian lain dari teks. Jenis-jenis dari catatan kaki. Catatan kaki untuk buku dimulai dengan nama pengarang, diikuti koma, judul buku ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal atau dicetak miring.
nomor seri, jilid, dan nomor cetakan kalau ada, dan tahun penerbitan ditulis dalam kurung dan diakhiri dengan titik. Catatan kaki untuk artikel dan majalah dimulai dengan nama pengarang, judul artikel, nama majalah, nomor majalah jika ada, tanggal penerbitan, dan nomor halaman. Jika dari sumber yang sama dikutip lagi, pada catatan kaki ditulis ibid, singkatan dari ibidium yang artinya sama persis sumbernya dengan catatan kaki di atasnya. Contoh catatan kaki ialah Taufik Ismail membaca puisi, Taman Ismail Marzuki,